Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pesan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang membutuhkan buku dari Doris Yin yang berupa e-book, itu silakan masuk ke dalam grup Telegram ini. Kemudian ada pesan yang saya pin. Jadi di sini adalah buku panduan Global Consensus Value bagi teman-teman yang mensupport gerakan GCP 315159, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membedah alur pemikiran Doris Yin. Jadi pada saat kita berbicara GCP, kita otomatis harus tahu alur berpikirnya Doris Yin dan para global ambassador dari gerakan GCP. Jadi kalau yang belum tahu tentang GCP, jadi pergerakan GCP 314 ini adalah sahabat-sahabat pionir yang berjuang agar satu koin Pi di masa depan itu bisa memiliki nilai sekitar 314.159 US dollar atau sekitar kalau dirupiahkan 4 miliar rupiah, teman-teman. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya apakah itu akan terjadi, ya ini dalam dunia kripto segala sesuatu bisa terjadi, teman-teman. Ini karena kita hidup di alam dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Jadi karena kalau kita hidup di dunia segala sesuatu bisa terjadi. Kalau yang pasti-pasti ya nanti itu di akhirat, teman-teman. Jadi kalau kehidupan yang pasti yang tidak ada keraguan itu nanti itu urusannya setelah bukan di alam dunia. Tapi kalau kita berbicara tentang konteks hidup di dunia, segala sesuatu bisa terjadi. Oke teman-teman, sekarang kita akan membedah pemikiran Doris Yin, terutama tentang topik pertama. Ini sebenarnya banyak sekali, tapi kita akan ambil poin-poin yang menurut saya cukup penting. Yang pertama adalah kapan membuka mainnet. Ini adalah mindset dari Doris Yin. Kita akan membaca bersama-sama, kemudian kita akan menganalisis, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dalam pembahasannya, jadi kapan membuka mainnet itu tergantung pada bagaimana para pionir berkolaborasi. Jika para pionir menghargai koin Pi mereka dan mematuhi perjanjian migrasi, maka prosesnya akan lebih cepat. Namun banyak pionir yang tidak mengikuti perjanjian ini dan ini menyebabkan penundaan open mainnet, teman-teman. Ini menurut beliau seperti itu. Kemudian mengapa para pionir ini menjual Pi? Karena banyak pionir yang berhenti dari pekerjaan mereka atau tidak aktif mencari pekerjaan. Mereka disesatkan untuk percaya bahwa Pi Network akan diluncurkan pada tanggal tertentu, tetapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Mereka butuh uang plus dan tidak mengerti apa itu Pi. Wah, ini jangan sampai seperti itu, teman-teman. Bahkan saya kurang lebih setengah tahun yang lalu, itu kalau tidak salah ada rumor yang menyatakan ada seorang PNS yang baru mengenal dunia kripto, itu karena berharap banyak terhadap Pi Network sampai tingkat berhenti bekerja jadi PNS. Ya, jadi jangan seperti itu kalau menurut saya, teman-teman. Jadi menurut saya Pi Network ini kita anggap adalah semacam pekerjaan sampingan, artinya kita tetap harus memiliki pekerjaan di dunia nyata, teman-teman. Jadi jangan sampai kita seperti orang yang berkhayal, tetapi kita memperjuangkan GCP, kemudian berjuang di dunia kripto, tetapi tetap kita harus memiliki pijakan penghasilan yang real di dunia nyata. Karena ini adalah bisa, kalau saya pribadi menganggap ini adalah sampingan, teman-teman.
karena banyak sekali proyek kripto yang sedang saya garap, dan itu teman-teman bisa masuk ke grup Telegram saya, karena untuk Binetwork itu bukan satu-satunya proyek kripto yang saya garap, teman-teman. Kemudian apa yang harus kita lakukan di sini, harap ikuti pedoman ini untuk menjaga integritas komunitas. Yang pertama, jangan melanggar perjanjian migrasi dengan menjual atau membeli ke uang fiat. Nah, ini memang tidak bisa terhindarkan, teman-teman. Kalau ini di satu sisi ya tuntutannya seperti ini, tetapi di sisi lain saya juga memahami bahwa tidak semua orang bisa memenuhi ini, karena seperti ada 2 orang sahabat saya yang memang dikejar-kejar harus bayar kontrakan rumah, akhirnya koin Pi-nya sekian ribu koin dijual dengan harga 11.000 per koin di pasar gelap, dan uangnya untuk membayar kontrak rumah, teman-teman. Jadi ya terkadang kita harus memahami juga kalau ada teman seperti itu. Tetapi kalau kita misalkan punya penghasilan tetap, yaitu sebaiknya kita simpan Pi, teman-teman. Karena ke poin 2, kita melihat di sini bahwa penting untuk menghargai koin Pi kita, karena ini akan merupakan sumber daya langka yang harus disebarkan dan dijaga agar tetap stabil. Ini berarti bahwa kita harus menghindari menggunakannya untuk utilitas dengan harga rendah untuk mempertahankan nilai yang tinggi. Ya, jadi seperti ini. Jadi inilah kenapa saya katakan tadi bahwa walaupun kita bermain di berbagai macam proyek kripto, terutama proyek-proyek kripto yang gratisan seperti Binetwork, tetap kita harus memiliki fondasi penghasilan di dunia nyata, teman-teman. Jadi kalau yang bekerja sebagai PNS atau bekerja sebagai aparat keamanan, itu tetap harus jangan sampai keluar gara-gara terjebak dalam paradigma berpikir yang salah. Kemudian silakan bagikan pedoman ini dengan komunitas Anda dan di media sosial untuk meningkatkan pengaruh mereka. Nah, ini jadi kalau teman-teman yang ingin tahu buku ini, silakan langsung masuk saja ke grup Telegram Tarakan Vision, linknya ada di bawah. Kemudian silakan download e-book ini. Kemudian kita lanjut, ada 2 sikap berbeda yang telah kita perhatikan. Yang pertama, pesimis. Jadi beberapa pionir mengeluh tentang core team dan kehilangan kepercayaan diri yang dapat menyebabkan mereka menjual Pi mereka. Kemudian ada juga terlalu optimis. Nah, ini juga bahaya, teman-teman. Jadi beberapa pionir mungkin tidak mengambil tindakan apapun dan hanya menunggu open mainnet atau ada pengumuman baru, dan beberapa dari mereka mungkin berniat membeli Pi. Jadi yang kemudian beliau menyatakan bahwa kedua sikap tersebut dapat membahayakan proses open mainnet. Jadi sikap yang benar adalah optimis dari dalam dan bekerja keras tanpa mengharapkan core team atau peraturan, karena tugas pionir harus dilakukan sendiri. Jadi kalau menurut saya, teman-teman, jadi kita dalam dunia kripto ini memang harus optimis, tetapi jangan terlalu optimis, teman-teman. Jadi biasa-biasa saja. Jadi kita geluti semua pekerjaan, baik yang ada di dunia kripto maupun dunia nyata. Kita jangan pesimis, jangan gampang putus asa, cuma jangan terlalu pede juga, teman-teman. Jadi terlalu pede itu juga berbahaya. Karena kadang-kadang orang yang terlalu optimis itu akhirnya tidak memiliki perhitungan dan akhirnya salah dalam menentukan sikap. Jadi kalau menurut saya tetap kita berjuang untuk mendapatkan penghasilan dari Binetwork karena potensinya sangat besar di masa depan. Tetapi jangan pernah meninggalkan dunia nyata, artinya tetap bekerja sesuai dengan profesi Anda masing-masing. Oke, teman-teman, untuk sementara ini kita bahas mindset atau pemikiran Doris Sien, sedikit pemikiran beliau yang dituangkan dalam buku Konsensus Nilai Global 314-159. Semoga informasi ini bermanfaat, tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.